mau nyerah-nyerah aja lu Romannya. Halo, selamat pagi, siang, sore atau malam buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Selasa 23 April 2024 jam setengah 5 sore. Perjalanan dimulai dari Bekasi menuju Gunung Lawu via Candi Ceto, Karanganyar. Sekarang saya sudah berada di Terminal Bis Komsen. Padahal jadwal pemberangkatan jam setengah 6. Tapi saya sudah berangkat lebih awal karena takut macet dan ketinggalan bis. Akan tetapi bis baru sampai habis maghrib karena jalan yang begitu macet. Akhirnya saya pun berangkat, dan kali ini bis yang saya gunakan adalah bus Mahardika seharga Rp275.000. Harganya lumayan mahal karena mungkin masih suasana lebaran. Akan tetapi dengan fasilitas yang lumayan sesuai dengan harganya. Perjalanan kali ini saya nggak sendiri. Saya bersama dengan teman-teman yang kemarin kita nanjak ke Merbabu via Swanting, yaitu Farhan Kamil, Alwan Faik, dan kali ini ditambah satu jadi berempat dengan Alvito Dianova. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, kita melipir ke rest area untuk Isoma. Halo. Udah makan belum? Diem aja ditanya. Wih, lapar. Bikin tiket hilang aja. Untung gue temuin tiketnya. Iya. Setengah jam kita Isoma, kita lanjutkan perjalanan sekaligus melepas lelah di bis karena besok pagi kita langsung berangkat puncak. Jam setengah 4 pagi, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 6 jam di bis, lalu kita sampai di stasiun Tirtona di Solo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai kita juga di Solo. Selamat mas. Ustaz Abdul Aziz. Tidak berleha-leha, kita langsung memesan ojek mobil online untuk mengantarkan kita ke base camp Lawu via Candi Ceto seharga 210 ribuan. Oh ini? Oh ini salah satu. Ini. Kangen saudara. Di perjalanan kita mampir di Indomaret untuk mencari logistik yang masih kurang. Kurang lebih 1,5 jam dari Terminal Tirtonadi, akhirnya kita sampai di base camp Gunung Lawu via Candi Ceto, Karanganyar, yaitu base camp Andika Rahayu. Setelah sampai di base camp, kita menaruh barang-barang bawaan ke dalam ruangan dan tidak lupa untuk melaksanakan sholat subuh sebagai kewajiban, bahkan kebutuhan kita kepada Tuhan sebagai hambanya. Sambil menikmati pagi yang dingin, udara sejuk yang tidak tercampur dengan hiruk pikuknya kota, kita mengisi pagi dengan sarapan, bukan sekedar harapan. Pagi ini kita sarapan dengan sepiring nasi pecel dan segelas teh hangat. Teman-teman jangan takut kelaparan di sini, karena banyak warung yang menyediakan makan buat pendaki yang akan naik ke Gunung Lawu. Harganya nggak mahal kok, kami makan dan minum cuma 13.000 doang. Setelah sarapan, niatnya mau mandi, tapi air di sini sedang padam. Akhirnya saya cuma sikat gigi dan cuci muka. Dan yang paling penting kalau mau nanjak gunung, jangan lupa untuk buang air besar. Emang aja, biar pas di trek perut nggak mules. Setelah beres-beres, kita pun mengisi formulir data di depan base camp yang akan diserahkan nanti di pos Simaksi. Jam 8 kita mulai pendakian dan berangkat menuju pos Simaksi yang diawali dengan trek jalan yang beraspal dan tangga.
Ketika sampai di pos regis, orang yang akan naik gunung harus mendaftarkan simaksi di sini. Sekarang kita udah sampai di tempat simaksi. Ada Ajis. Sini ada temennya Farhan. Serta mendengarkan arahan yang disampaikan penjaganya. Iya. Sumber air terakhir depannya pos 3. Depan pos 3. Iya. Disarankan nih kan pos 3, pos rumah sama depan. Itu tempat camp. Iya. Dan menghindari perjalanan malam ya mas. Oke. Oke. Sama sampah bawa turun lagi. Jangan sampai kita rombongan. Nanti petunjuk arah udah jelas semua. Kemudian bayar tiket seharga 20.000 per orang. Kamis 24 April 2024. Seperti biasa, sebelum dimulai perjalanan, kita mulai dengan berdoa bersama-sama agar perjalanan kita lancar, cuacanya cerah, dan yang terpenting kita pulang ke rumah dengan selamat, sehat walafiat. Bismillah. Dan doa tidak akan pernah selesai, karena kapanpun dan dimanapun kita harus tetap berdoa ya guys. Dan semoga teman-teman yang nonton ini bisa merasakan seperti naik gunung tanpa harus naik gunung. Kita mulai perjalanan. Sana pintu masuk. Dan di sana ada kawan-kawan kita. Yang ini namanya siapa? Alexander Kamil. Ini Bang, namanya siapa Bang? Alvito Dianova. Bang mana Bang? Yang mana siapa Bang? Udah coba lu bisa baca petang nggak? Kagak nih main pegang kok. Bisa baca apaan? Hati dia. Iya. Apa? Segarnya. Di awal pendakian, jalan sekitar 13 menit, kita akan melihat Candi Ketek berbentuk teras berundak seperti piramida sekitar 300 meter dari Candi Ceto. Nama Ketek diberikan oleh masyarakat sekitar karena dulunya tempat ini sering dijumpai banyak monyet atau kera. Karena ketek merupakan bahasa Jawa yang artinya adalah kera atau monyet. Diduga Candi Ketek ini dibangun pada sekitar abad ke-15 hingga abad ke-16, yaitu pada akhir kekuasaan Kerajaan Majapahit. Jalur Candi Ceto ini terletak di sisi barat laut Gunung Lawu dan memiliki panjang jalur 9,5 km. Lumayan panjang ya. Baru dengar aja dibikin capek. Di perjalanan menuju pos 1, kami menjumpai sendang atau tempat pemandian yang disebut Pamok Saning Brawijaya, yaitu peninggalan dari Raja Brawijaya V atau raja dari Kerajaan Majapahit yang konon katanya tempat ini dijadikan tempat pemandian Raja Brawijaya V. Gunung Lawu seringkali dikaitkan dengan kisah-kisah mistis di dalam dunia pendakian. Hingga saat ini masih juga belum ditemukan asal-usul mengapa gunung ini bisa terkenal sebagai gunung angker di Pulau Jawa. Tapi satu hal yang pasti, kisah di balik Gunung Lawu ada kaitannya dengan Kerajaan Majapahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya kelima. Di tengah perjalanan, nahasnya nggak lama naik dari sendang Pamoksan, outsole sepatu saya malah jebol. Nggak mau dia bersatu dengan insolnya, yang akhirnya diikat biar gak copot. Kurang lebih 15 menit jalan dari sendang Pamoksan, ada warung sebelum pos 1 yang menyediakan makanan serta minuman yang memancing kita untuk istirahat sebentar di sana. 1.500. Semangka Mas? Semangka 3.000. Di sini kita sekaligus bungkus nasi untuk makan siang di pos 3. Ternyata kurang lebih setengah jam kita istirahat di warung, kemudian kita melanjutkan perjalanan ke pos 1. Bupakan kebu. Akhirnya kita udah jalan sekitar 1,5 jam dari pos pendaftaran dan kita sekarang sampai di pos 1, pos Mbah Branti. Di ketinggian
kurang lebih 1.700 mdpl. Nah, di sini kita sudah bersama kawan-kawan dari Semarang dan Solo. Mas, namanya siapa, Mas? Namanya saya Fernando. Mbak, namanya siapa, Mbak? Angelina. Yang sebenarnya kita sudah kenalan di base camp dan jalan bareng dari tempat pemandian atau sendang pamoksan. Setelah istirahat sebentar, kita melanjutkan lagi ke pos 2. Pendakian ke pos 2 masih dibilang manusiawi jalurnya karena treknya panjang, nanjaknya masih tipis-tipis dan banyak bonusnya. Rokoknya diisepin pito. Kalau jalur cetok ini udah pasti beda dong dari jalur sebelah. Katanya kalau di sana jalurnya bebatuan, curam, dan bikin dengkul sengklek. Nah, kalau di cetok jalurnya lebih santai berupa kontur tanah dan akar pepohonan. Tapi tentunya butuh waktu yang lebih lama karena semakin landai berarti semakin panjang jalurnya. Jadi kalian pilih yang mana? Cetok atau jalur lainnya? Tapi menurut saya yang namanya naik gunung, jalur manapun pasti bikin pegel, capek badan, capek pikiran, dan capek hati. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam dari pos 1, akhirnya kita sampai di pos 2. Brakseng pada ketinggian 1906 mdpl. Di sini kita istirahat sebentar untuk melepas lelah. Akan tetapi kabut pun naik dan disambut dengan hujan yang cukup banyak. Setelah setengah jam istirahat, kami melanjutkan perjalanan dengan memakai jas hujan sambil menunggu hujan reda. Nah, kalau dari pos 2 ke pos 3, jalurnya masih mirip dengan jalur sebelumnya. Didominasi dengan tanah basah dan vegetasi yang lebat. Dan tentunya ditambah dengan tanjakan-tanjakan yang lucu yang bikin nafas Senin Kemis dan kaki sedikit gemeter. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga naik gunung, nikmatin aja prosesnya. Karena prosesnya yang bakal jadi cerita nanti untuk kita bagikan. Bukannya begitu? Iya. Tali ya? Di atas pos 3. Jam 12:30 akhirnya kita sampai di pos 3 Cemorodowo pada ketinggian 2250 mdpl. Perjalanan yang kita tempuh kurang lebih 1,5 jam dari pos 2 ke pos 3. Nah, pos ini menjadi tempat yang disarankan untuk mendirikan tenda atau untuk camp. Dan juga karena di sini adanya mata air. Jadi teman-teman di sini bisa masak, bisa isi ulang botol air, mau mandi juga nggak apa-apa. Berhubung target ngecamp kita di pos 5 atau pos 6, jadi di sini kita cuma istirahat, sholat, dan makan nasi pecel yang tadi kita beli di warung sebelum pos 1. Setelah kita istirahat kurang lebih 2 jam di pos 3, kita lanjut jalan ke pos 4. Berhubung kita istirahatnya agak lama, jadi kawan-kawan kita yang dari Semarang dan Solo, mereka jalan duluan sampai nanti kita ketemu di pos berikutnya. Ke pos 4 itu dimulai dengan tangga dan dangga.
Adapun jalur setelah pos 3 masih nggak jauh beda sama jalur sebelumnya. Jalur yang masih berada di kawasan hutan pinus, jadi nggak terlalu panas kalau jalan di siang hari. Cuma vegetasinya cenderung lebih terbuka, jadi anginnya lebih kerasa bikin ngantuk gitu. Ku sendiri, tak ada yang menemani. Nah, trek jalur dari pos 3 ke pos 4 ini adalah jalur yang paling berat di antara semua pos. Karena menanjak terus dan terus menanjak. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya. Diri, sambil diri. Masuknya gitu aja langsung. Selalu ganteng. Jadi semangat, jangan semangat. Semua. Gue semangat. Kalau ini sering ditahu diri, harus tahu batas mana kita ini harus berhenti. Berhenti atau untuk apa tuh? Selamanya ini berjuang itu bagus. Sekarang ini udah dia terbuka sama gua gimana nih? Apanya terbuka nih? Apa itu terbuka? Berarti Hatinya, pikirannya. pikirannya, hatinya. Yolanda. Gitu dong, Pito, nyanyi, coba nyanyi, Pito, nyanyi, 1, 2, 3. Sekunjung baru merah. Ayo gas. Naik latih guys, naik latih. Kopi gerung nih. Kabut. Terang lagi. Pos 4 di atas bosku. Jam setengah 4 kita sampai di pos 4 Penggi di ketinggian 2550 mdpl. Waktu yang kita tempuh kurang lebih 2 jam dari pos 3 ke pos 4. Apa nih? Nyali Surya Win. Di pos 4 kita istirahat hanya sebentar. Hanya meluangkan untuk minum dan mengatur nafas. Kemudian melanjutkan perjalanan lagi ke pos 5 atau Bulak Peperangan. Nah, untuk trek jalan dari pos 4 ke Bulak Peperangan masih ada nanjaknya. Tapi nggak sedikit bonus yang kita dapetin karena banyak landainya. Dan kalau cuacanya cerah, kita akan disuguhkan pemandangan sunset yang sangat indah, atau matahari yang akan menutup hari di kala sore, yang memberikan pelajaran pada kita agar selalu bisa menghargai apa yang diberikan matahari untuk kita. Di pertengahan jalan menuju pos 5 atau Bulak Peperangan, saya dan Alwan berusaha jalan duluan agar sampai di Bulak Peperangan kita segera mendirikan tenda sebelum gelap. Dan juga agar teman-teman yang ada di belakang tidak memaksakan untuk terburu-buru sampai dan bisa istirahat di kala capek.
Jam setengah 6 kita berdua sampai di pos 5 Bulak Peperangan di ketinggian 2861 mdpl. Waktu yang kita tempuh kurang lebih 2 jam dari pos 4 ke pos 5. Tidak berlama-lama karena langit sudah mulai gelap dan hawa dingin sudah menusuk badan, saya segera mendirikan tenda dengan Alwan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dibatasi dengan batu yang ada di dekat rumah sajen. Lompat sedikit, nyampe Jawa Timur. Jadi malam ini kita masak apa, Abang Pito? Masak masih biar matang. Temen ya, Gila ya, udah jelek-jelek masih ganteng ya. Ini pengamat pengaman. makanan. Jangan-jangan Pengamat ini Step kuliner. Juna ini. Junong. Pengamat kuliner nih. Ntar dulu kan Yes. masih ada. Bubur diaduk. Ya nih, sosisnya berarti gua ngambilnya atu. Kita bergegas tidur melepas lelah dari perjalanan seharian karena harus berangkat dini hari. Pukul 3 pagi kita sudah siap-siap untuk summit ke puncak Gunung Lawu, dihiasi dengan langit yang terang serta rembulannya. Enaknya. Jam 4 kita berangkat. Pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Kita pulang dalam keadaan selamat. Terus diberikan cuaca cerah. Dan saya memutuskan untuk memakai sendal Pito karena sepatu saya yang jebol sudah banyak talinya. Lau sukses. Tahu Sukses. Gupak Menjangan ini berada di ketinggian 2952 mdpl. Waktu tempuh dari pos 5 ke Gupak Menjangan sekitar 18 menit dengan jalan yang sudah tidak terlalu terjal. Gupak Menjangan didominasi oleh sabana yang luas, jadi pas dan bagus kalau mau foto-foto. Coba ini ada yang tahu ini orang gabut apa orang Majapahit yang buat. Di sana Pasar Dieng. Pasar Dieng juga disebut sebagai pasar setannya Gunung Lawu. Kawasan Pasar Dieng yang ada hanyalah berupa tumpukan batu dan rumput ilalang. Kalau lewat jalur cetok, katanya jangan heran kalau bakal dengar suara-suara bising layaknya sebuah pasar. Dan suara tersebut seperti kerumunan yang sedang bertransaksi di pasar. Tapi suaranya bakal hilang ketika menjelang subuh. Ditambah lagi gerbang batu sebelum masuk wilayah Pasar Dieng juga dipercaya sebagai jalur perlintasan ke alam gaib. Katanya banyak pendaki yang sempat ketemu dengan hal-hal yang aneh ketika lewat jalur ini. Tapi itu cuma mitos ya guys.
balik ke diri masing-masing buat menyikapinya. Kita nggak usah ngerasa terganggu, apalagi mengganggu dengan hal-hal gaib itu. Kita harus tetap menghormati semua hal-hal yang bersifat metafisika. Karena bukan hanya manusia yang hidup di dunia, melainkan ada makhluk dari dimensi lain yang mengisi kehidupan dunia, yang salah satunya berada di Pasar Setan atau Pasar Dieng Gunung Lawu. Ketinggian Pasar Dieng ini sekitar 3104 mdpl dengan waktu nggak sampai 1 jam dari Gupak Menjangan. Karena kondisi jalan ke sini nggak terlalu menanjak, jadi kita bisa sambil menikmati suasananya. Nah, selanjutnya kita akan sampai di Hargodalem, lokasi yang diyakini sebagai tempat moksanya raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V. Moksa adalah konsep dalam ajaran Hindu dan Buddha, yaitu lepas dari ikatan duniawi dan putaran reinkarnasi. Di sini kita menyempatkan untuk sholat karena matahari sudah hampir memberikan warna terang pada langit. Di Hargodalem ada juga warung yang disebut-sebut warung tertinggi. Ya, warung Mbok Yem yang legendaris karena ketinggian Hargodalem sekitar 3142 mdpl. Di mana? Baik, wah. Di mana? Puncak Lawu. Puncak Lawu. Dua orang. Yes. Di mana? Puncak Lawu, Hargodumilah 3265 mdpl. Dito, An, lu mau nyerah-nyerah aja lu Roman. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Allah. Alhamdulillah telah kita laksanakan dokumentasi foto-foto di puncak Gunung Lawu. Insyaallah. Setelah kita sampai di Tugu Puncak Gunung Lawu, kita nggak ke Geger Boyo dan akhirnya
kita segera turun untuk sarapan di warung Boyem, warung tertinggi di Indonesia. Yummy. Sekarang Kita di mana? berada di warung Boyem. Turun dari Summit, kita mau makan nasi pecel sama yang angkin tubuh pakai teh hangat dulu. Come on. Tunggu apa ini? Gue nyarap. Madang. Ini nasi Boyem. Bang guys. Mewah. Itu nasi itu buat besok. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah. Takbir. Kalem.